Kak, tadi ada kakak kelas 6 yang bercandanya kelewatan banget sampai nekat kaki temannya, padahal kan dia nggak salah apa-apa. Aku belum pernah dengar cerita itu deh. Aku juga sama. Emangnya siapa sih? Itu tuh pentolan kelas 6, banyaknya bilang si Doni. Siapa coba yang berani sama dia? Kamu ternyata tahu juga, Rahma. Memangnya kamu ngeliat dia nyelengkat? Enggak sih, tapi aku pernah dengar dari teman-teman lain. Aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri. Dia sangat tega nyelengkat temannya sampai terperosok dalam tanaman gitu. Kasihan deh kalau aku jadi dia. Aku juga pernah dengar kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh Doni. Emang apa yang dikatakan sama Kak Doni? Biasalah, masa kamu nggak tahu? Kebun binatang semua yang keluar. Mungkin kalian salah dengar kali. Kamu kenapa ribut-ribut di masjid? Kan di masjid adalah tempat orang-orang pada ibadah. Kamu malah mengganggu jamaah yang ada di masjid ini. Tahu tuh Pak, dia ngeselin dan ngeyel banget. Terus apa masalahnya? Ya kira kita salah dengar kalau Doni tadi pagi pernah nyelengkat teman, padahal kan itu benar, bukan bohong. Berarti masalahnya adalah tentang bahasa. Bahasa, ya di sini bahasa adalah alat untuk menggunakan pikiran kalian untuk mengungkapkan sebuah pikiran kalian, alat untuk menginginkan tujuan apa yang kamu inginkan. Jadi sebuah bahasa menurut Aristoteles adalah alat untuk mengungkapkan sebuah pikiran. Assalamualaikum. Kok Bapak di sini? Bapak ditungguin murid-murid di kelas. Ayo kita ke kelas. Iya, nanti teman-teman kamu tadi ada yang lagi masalah. Kamu ikut aja di sini. Nah, ini tentang bahasa. Tadi teman kamu ada yang bermasalah tentang bahasanya, bahasa yang tidak baik. Bahasa tidak baik itu tidak boleh digunakan ketika kalian sedang berkelompok di mana saja. Dan bahasa itu adalah alat untuk menggunakan pikiran. Yang tadi alat untuk menggunakan pikiran, alat untuk menginginkan tujuan apa yang kamu inginkan. Buat di sini siapa yang mau bertanya tentang satu bahasa? Pak, siapa yang menciptakan bahasa? Ya, untuk yang menciptakan sebuah bahasa adalah kalian sendiri sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga kamu menggunakan bahasa yang mungkin orang lain tidak mengerti, tapi dalam ilmu pengetahuan atau sains, menurut ilmu pengetahuan atau sains itu bahasa digunakan dari orang-orang leluhur kalian pada manusia purba itu yang dibilang adalah Homo sapiensnya. Homo sapiens itu menggunakan satu artefak atau dia menggunakan satu tulisan yang ada di batu, lalu dengan menggunakan bahasa isyarat yang pada di Nicaragua itu pada tahun 700 sampai 800 tahun yang lalu di Nicaragua itu menggunakan bahasa isyarat yang dimana di rumahnya dia menggunakan bahasa isyarat. Ketika di sekolah dia juga menggunakan bahasa isyarat, tapi teman-temannya tidak mengerti. Lalu setelah itu ketika menggunakan bahasa isyarat sampai sekarang bahasa itu dari tiap negara, dari tiap suku dan tiap daerah pun juga berbeda-beda. Pak, Untuk bahasa, asal usul dari bahasa menurut Al-Quran ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang awalnya terjadi pada surat Al-Baqarah ayat 30, bilang bahwa
manusia. Ya, tidak yakin atas penciptaan manusia. Jadi dibilang sama malaikat ini, ngapain sih diciptakan manusia? Karena menurut malaikat ini adalah diciptakannya manusia itu akan ada pertumpahan darah yang terjadi lagi. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Setelah itu, di dalam ayat 31-nya, Nabi Adam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan nama-nama benda, kayak misalnya itu namanya meja, ini namanya baju, ini namanya peci, dan juga mungkin nama-nama saudaranya, nama-nama asma Allah, ya, kayak misalnya nama saya disebut Asmaul Husna itu. Nah, itu dari situ nama-nama malaikat yang sudah dikasih tahu oleh Nabi Adam diberitahu lagi kepada malaikat bahwa Nabi Adam kasih tahu kepada malaikat bahwa ini loh nama, ini meja, ini baju, ini peci. Tapi malaikat di situ, malaikatnya tidak mengerti akan kata-kata ini. Dibilang sama malaikat bahwa wahai Nabi Adam, engkaulah yang paling mengerti dibandingkan dengan aku. Jadi ketika itu Nabi Adam lebih unggul dibanding siapa? Dibanding malaikat, karena atas nama kata-kata. Sepertinya sudah bel, kita masuk ke kelas, kita mulai pembelajarannya.